Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Hari ini kita berkali-kali mendengarkan dua kota disebut namanya Zebulon dan Naftali. Rupanya dua kota ini adalah kota yang bisa kita anggap sebagai kota yang memperlambangkan sebuah cerita tentang Tuhan yang menyelamatkan mereka yang hina. Zebulon dan Naftali adalah dua kota yang ada di kerajaan utara. Kalau Anda ingat, pernah ada masa setelah masa dari tiga raja besar, Saul, Daud, dan Salomo, kerajaan itu pisah menjadi dua, dan di antara keduanya ada utara dan selatan. Dalam konteks sejarah, wilayah inilah yang termasuk paling awal ditaklukkan oleh kekuatan Asyur pada abad ke-8. Mengapa? Karena mereka adalah daerah perbatasan. Sebuah penggambaran mengenai kelompok yang paling mudah kalah, kelompok yang paling rentan. Karena letaknya yang strategis sekaligus terbuka, mereka menjadi simbol daerah yang pertama mengalami kehancuran, mengalami pembuangan, dan nantinya mengalami keterputusan dari pusat religius Yerusalem. Mereka juga yang paling lama mengalami dibuang, tidak menjadi bagian dari keluarga besar orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi dalam tradisi juga dinyatakan bahwa kelompok yang kecil ini akhirnya, kelompok yang paling lemah ini akhirnya menjadi kelompok yang paling cepat diselamatkan. Sebuah penggambaran yang berkali-kali juga dinyatakan dalam kitab suci, mereka yang lemah justru paling cepat diselamatkan. Mereka yang dianggap kecil justru diangkat Tuhan untuk menjadi teladan bahwa sing kuat harus sadar. Hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Penafsiran Perjanjian Baru khususnya dalam Injil Matius tadi juga menegaskan makna simbolis tersebut. Pelayanan publik Yesus tidak dimulai dari tempat lain. Pelayanan publik Yesus dimulai di Galilea, di daerah Zebulon dan Naftali, sebagai penggenapan nubuat dari kitab bacaan pertama, nubuat Yesaya. Fakta bahwa keselamatan pertama kali dinyatakan di daerah yang paling dahulu jatuh mengungkapkan pola khas dari penyelamatan Tuhan. Allah mendahulukan yang terpinggirkan dan memulihkan dari tempat yang paling terdampak penderitaan. Dengan demikian, Zebulon dan Naftali menjadi paradigma gambaran teologi tentang pembalikan nasib. Hati-hati dengan kehidupan kita, kalau lagi kuat jangan lupa kita itu orang yang diberkati untuk memberkati. Tetapi kalau lemah jangan lupa bahwa Tuhan punya 1001 cara untuk membantu menguatkan kehidupan kita. Amin. Poin itulah yang ingin saya katakan, karena seringkali orang yang memiliki lebih merasa diri punya kekuatan lalu merendahkan orang lain. Mereka yang merasa lebih kuat lalu tidak tahu bahwa orang hebat itu salah satu kekuatannya adalah kerendahan hati. Dalam bahasa peribahasa Indonesia, jadilah seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Demikian juga orang yang lemah tidak boleh merasa dirinya hancur sehancur-hancurnya, karena pertolongan Tuhan bisa datang dari berbagai arah. Dalam kata-kata bahasa Jawa dikatakan, mugo-mugo sugih ora marake umuk, kere ora marake remuk. Bahasa Indonesianya, tanya sebelah kanan Anda. Semoga kalau kamu kaya, kalau kamu hebat, kalau kamu perkasa, kamu tidak menjadi orang yang sombong.
Sementara kalau kamu lemah, kalau kamu sedang hancur, kamu tidak menjadi orang yang hancur berkeping-keping, tetapi tetap memiliki pengharapan. Demikianlah saya mau berbicara hal ini tentang, ya mungkin agak jauh sedikit, tapi bolehlah kita menyebutnya. Kita semua kalau boleh menyadari, di sekitar kita sekarang ada satu peristiwa yang tidak mudah dipahami oleh orang-orang tua, tapi sekarang menjadi permasalahan besar yang disebut sebagai bullying atau perundungan. Dalam berita yang saya baca, ada setiap bulan di tahun 2025 ada berita tentang perundungan yang berakhir kepada peristiwa-peristiwa yang tragis. Satu, penyakit, sakit. Dua, sakit itu bukan hanya sakit fisik tapi juga psikis. Bahkan ketiga, sampai bunuh diri. Yang paling terkenal kan bunuh diri yang terjadi di Bali, seorang mahasiswa yang bunuh diri, sudah bunuh diri pun masih dibully. Anda mendengar berita itu? Itu sesuatu yang mengerikan. Pada Januari 2025 terungkap kasus perundungan disertai pelecehan seksual terhadap anak perempuan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Peristiwanya sudah terjadi sejak 2022, dilakukan oleh 3 kakak kelas perempuan dan berdampak serius pada kondisi psikis korban. Pengalaman sakit psikis itu, kalau Anda pernah bertemu dengan orang-orang yang sakit psikis, itu sesuatu yang sangat sulit disembuhkan. Maka jangan pernah menyakiti orang sampai sakit psikis. Kasus perundungan terjadi pada bulan Februari di SMP Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Viral melalui video di media sosial dan berujung pada proses mediasi. Di bulan Agustus, Menteri Kesehatan RI mengungkap terjadi 733 aduan perundungan di lingkungan rumah sakit terhadap peserta PPDS. Di bulan September akhir, siswa SMP negeri di Kabupaten Pesisir Barat Lampung meninggal dunia setelah perkelahian menggunakan gunting. Diduga dipicu karena riwayat perundungan terhadap pelaku. Bulan Oktober, mahasiswa perguruan tinggi negeri di Bali, Anda dengar ceritanya, meninggal dunia. Muncul dugaan perundungan verbal melalui grup WhatsApp, yang kemudian setelah meninggal anak itu masih dibully, nggak berani hidup, malah memilih mati. Dan kemudian anak-anak yang membuli itu dipecat dari perguruan tinggi. Bulan November, kasus perundungan terhadap siswa SMP di Kabupaten Blora, tidak jauh dari kita, Jawa Tengah, viral melalui video yang menunjukkan kekerasan verbal dan fisik di toilet sekolah. Muncul pula kasus di SMP Tangerang Selatan dan insiden ledakan di SMA Negeri Jakarta. Anda dengar ya, yang menggunakan kata-kata seperti teroris itu rupanya adalah ungkapan dari perlawanan terhadap perundungan yang dikaitkan dengan pengalaman perundungan. Bulan Desember, dugaan perundungan di sekolah kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kasus perundungan yang berujung kematian atas anak juga terjadi di Brebes dan di Wonogiri di Jawa Tengah. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika negara kita ingin membangun orang-orang yang kuat, sekarang muncul orang-orang yang punya dua kecenderungan. Satu, mereka yang kuat pengennya menindas yang lemah. Padahal kalau kamu kuat, kamu harus menolong yang lemah. Semangat itu tidak ada lagi. Yang muncul adalah elu-elu, gue. Aku tidak peduli lagi akan kepentinganmu, yang penting kepentinganku yang dicapai. Lalu yang kedua adalah mereka yang lemah lalu tidak punya tempat untuk mengadu, karena mereka yang kuat tak cukup punya hati untuk mereka yang lemah. Semoga kita yang memiliki kekuatan menjadi pribadi-pribadi yang mampu menolong yang lain. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang
tawar hati, hatinya kosong, hidupnya hanya dipenuhi oleh mimpi-mimpi pribadi, bukan mimpi-mimpi untuk menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Coba bertanya kepada diri Anda masing-masing, saya juga bertanya pada diri saya sendiri. Harta yang kita miliki, uang, harta yang kita miliki dalam bentuk waktu, harta yang kita miliki dalam bentuk doa, apakah itu hanya berguna untuk kepentingan kita sendiri atau ada sebagian yang kita berikan bagi orang lain? Kalau hanya untuk diri sendiri, Anda omong kosong kalau Anda mengatakan mencintai Tuhan, karena tidak ada gunanya Anda mengatakan mencintai Tuhan yang tidak kelihatan kalau Anda tidak bisa mencintai saudaramu yang kelihatan. Mari kita bertanya, hidup kita apakah sibuk untuk mengurusi diri sendiri atau juga sibuk berjuang untuk menjadi berkat bagi sesamanya? Karena kita tahu yang namanya kehidupan, yang namanya berkat, yang namanya anugerah yang diberikan kepada kita itu titipan. Ada masanya itu akan diambil. Kita sering senang menggunakan gambaran itu kan. Kalau kita pengen belajar tentang kata titipan itu, belajarlah pada tukang parkir. Meskipun mobilnya banyak, motornya banyak, mereka sadar bahwa itu hanyalah titipan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, demikianlah kita belajar supaya kita punya kepekaan hati, supaya kita punya ruang di dalam diri kita, bahwa apa yang kita miliki itu juga menjadi milik orang lain. Tema tentang Tuhan yang membalikkan orang hebat menjadi orang hina, dan membalikkan orang hina menjadi orang hebat berkali-kali muncul dalam kitab suci. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya itu tidak dipuji Tuhan, Lazarus yang miskin diselamatkan oleh Tuhan. Kisah Daud si penggembala yang kemudian menjadi raja. Dalam keluarganya dia dianggap tidak mungkin menjadi raja, tapi ia malah menjadi raja. Janda miskin yang dipuji Tuhan karena memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya yang hanya memberi sedikit. Atau Sakeus yang adalah seorang pemungut cukai yang dihina oleh orang banyak menjadi orang yang dipuji Tuhan. Semoga kita menjadi orang yang kuat sekaligus bisa menjadi berkat. Maka pesannya adalah demikian. Bagi Anda, bagi kita yang sedang kuat, bersemangatlah rendah hati. Jangan merendahkan orang lain. Ingat, hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau sedang di atas, gunakan kesempatan untuk mengasihi sesamamu. Tunjukkanlah kehebatanmu dengan membantu yang lain, bukan dengan merendahkan yang lain. Tunjukkanlah kehebatanmu dengan berbagi, bukan dengan mengambil hak orang-orang miskin. Bagi Anda yang sedang lemah, bersemangatlah sebagai pejuang yang mencari jalan-jalan terbaik untuk memperbaiki keadaan. Orang lain bisa bicara, tapi mereka tidak tahu perjuangan Anda. Berjuanglah lebih. Saya senang melihat tulisan di bak truk itu, ojo kakean mikir omongane tonggo. Jangan banyak mikir omongan orang lain, mari kita berjuang, mereka tidak tahu perjuangan kita. Sehingga kita tahu bahwa hidup kita yang berjalan terus-menerus itu menjadi tempat di mana Tuhan merenda kehidupan kita menjadi berkat-Nya yang luar biasa. Zebulon, Naftali, kota-kota yang dianggap hina akhirnya melihat rahmat Tuhan yang begitu mulia. Semoga kita pun dalam keadaan kita masing-masing mampu melihat kemuliaan Tuhan, karena kita bisa berbuat baik, karena kita berjuang untuk kebaikan kita dan kebaikan orang-orang di sekitar kita. Amin. Saya senang sekali dengan lagu ini yang berkali-kali saya dengarkan. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi. Tangan Tuhan
sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari melihat dalam kehidupan kita bagaimana Allah mengasihi kita, tapi juga mari kita melihat dalam hidup kita bagaimana Allah melibatkan kita untuk menjadi pengasih, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,